Berbagai literatur mencatat tanaman kopi berasal dari Abyssinia, nama daerah lawas di Afrika yang saat ini mencakup wilayah negara Ethiopia dan Eritrea. Namun tidak banyak diketahui bagaimana orang-orang Abyssinia memanfaatkan tanaman kopi. Kopi sebagai minuman pertama kali dipopulerkan oleh orang-orang Arab. Biji kopi dari Abyssinia dibawa oleh para pedagang Arab ke Yaman dan mulai menjadi komoditas komersial. Dari masa awal, bangsa Arab memonopoli perdagangan biji kopi. Mereka mengendalikan perdagangan lewat pelabuhan Mocha, sebuah kota yang terletak di Yaman. Dari pelabuhan Mocha, biji kopi diperdagangkan hingga ke Eropa. Saat itu Mocha menjadi satu-satunya gerbang lalu lintas perdagangan biji kopi. Sampai-sampai orang Eropa menyebut kopi sebagai Mocha. Memasuki abad ke-17, orang-orang Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopi sendiri. Pertama-tama mereka mengembangkan di Eropa, namun iklim di sana tidak cocok untuk tanaman kopi. Kemudian mereka mencoba membudidayakan tanaman tersebut di daerah jajahannya yang tersebar di berbagai penjuru bumi. Upayanya berhasil, orang-orang Eropa mampu menggeser dominasi bangsa Arab dalam memproduksi kopi. Sejarah kopi di Indonesia bermula pada tahun 1696. Pada saat itu, Belanda atas nama VOC mendarat di Jawa membawa kopi dari Malabar, India. Kopi yang pertama kali dibawa itu merupakan jenis Arabica. Belanda berusaha membudidayakan tanaman kopi tersebut di Batavia, tapi gagal karena gempa dan banjir. Mereka tidak menyerah dan mendatangkan kembali bibit-bibit baru. Perkembangan budidaya yang cepat membuat Belanda membuka ladang-ladang baru di Sumatera, Sulawesi, Bali, Timur, dan pulau-pulau lainnya di Hindia Belanda yang saat ini dikenal sebagai Indonesia. Pada tahun 1700-an, kopi menjadi komoditas andalan VOC. Penjualan biji kopi dari Hindia Belanda atau Indonesia meledak hingga melebihi ekspor dari Mocha Yaman ke beberapa negara di Eropa. Belanda pun memonopoli pasar kopi dunia pada saat itu. Pada saat itu, salah satu pusat produksi kopi dunia ada di Pulau Jawa. Secangkir kopi kemudian lebih populer disebut dengan Cup of Java atau secangkir Jawa. Sepertipun kopi aroma, kopi kapal api telah ada sejak zaman Belanda. Didirikan oleh Gutsundut bersama dengan kedua saudaranya yaitu Gobinjong dan Gosudbin pada tahun 1927. Awalnya mereka mendirikan pabrik penggorengan kopi di kawasan Pabean, Surabaya dengan merek kopi bubuk Hapodjan. Kopi bubuk tersebut lantas dijual keliling kampung dan sekitar pelabuhan Tanjung Perak menggunakan sepeda pontel. Pimpinan PT Santos Jaya Abadi, Sudomo, yang merupakan anak dari Gosudut pun saat itu turut membantu memasarkan produk tersebut bersama dua saudaranya yang lain, yaitu Indra dan Sutikmo. Para pelanggan kopi mereka kebanyakan adalah para pelaut yang kebetulan bersandar dan tentu saja orang-orang di sekitar pelabuhan. Karena sering berjualan di sekitar pelabuhan, maka tanpa disengaja muncullah ide untuk membuat semacam lambang perusahaan. Inspirasi lahir dari seringnya menyaksikan kapal api yang lalu lalang di pelabuhan. Maka diputuskanlah lambang perusahaan adalah kapal api. Lambang tersebut mencerminkan penggabungan antara harapan baru, semangat juang, dan tentu saja teknologi. Karena pada masa itu kapal api dianggap mewah dengan segala kecanggihannya. Kapal api sebagai transportasi laut yang membawa harapan dalam dunia perdagangan. Kualitas dan kuantitas yang terjaga membuat perusahaan ini maju dengan pesat, hingga akhirnya Gutsundut dan kedua saudara pecah kongsi. Gutsundut mendapat bagian pabrik penggorengan kopi dan melanjutkan produksi kopi dengan dibantu oleh anak-anaknya yaitu Sutikno, Indra, dan juga Sudomo. Menginjak tahun 1980, perusahaan kopi bubuk Hapodjan mengalami penurunan omset penjualan hingga akhirnya gulung tikar. Untungnya Sudomo dan dua saudaranya telah jauh hari membuat perusahaan dengan nama PT Santos Jaya Abadi. Proses bisnis ayahnya bangkrut, bisnis yang dibuat oleh Sudomo ini semakin meningkat. Jadi memang dari awal PT Santos Jaya Abadi bukanlah perusahaan warisan. Semakin berjalannya waktu, bisnis yang digarap oleh Sudomo ini semakin maju. Berbekal produk bernama kapal api, mulailah sayap-sayap bisnis usahanya berkembang dengan pesat. Kopi tetap menjadi andalan mereka. Keunggulan kopi kapal api terletak pada kualitasnya. Cita rasa kopi yang khas dan cocok dengan lidah orang Indonesia ini membuat kopi kapal api mendapat tempat yang baik di hati masyarakat. Kopi kapal api baik dalam bungkus saset maupun bungkus besar adalah hasil resep racikan sendiri dan turun-temurun. Pada tahun 1985, kopi kapal api mulai memasuki pasar mancanegara. Mereka mengawali dengan menginvasi Arab Saudi. Dan tak berselang lama dari sana, 2 tahun kemudian yaitu pada tahun 1987, mereka memasuki pasar Hong Kong, kemudian Malaysia, dan menyusul Taiwan. Selain kopi, PT Santos Jaya Abadi juga membuat produk lain, yaitu permen espresso candy dan juga permen relaksa. Kedua permen tersebut menjadi produk andalan mereka. Sejarah kopi kapal api dari pelabuhan hingga menguasai pasar dengan segala dinamika merupakan tonggak tersebarnya kopi saset di Indonesia.
Harganya bersahabat dan kualitas yang konsisten membuat produk kopi ini dikenal masyarakat di berbagai lapisan. Kopi Kapal Api asli produk Indonesia, bangga buatan Indonesia. Ayo dukung terus produk Indonesia agar mendunia.